Bab 682. Mengapa kamu belajar menjadi jahat? Ketika Audrey Han sampai, dia tidak melihat Golden Ye dan dia bertanya dengan curiga. Bukankah katamu dia menungguku di sini? Kenapa tidak terlihat orangnya? Pelayan yang berdiri di depan meja makan dengan cepat menjelaskan, Nyonya muda, Tuan muda Ye keluar untuk menjawab telepon, silahkan Anda duduk dulu. Dia menarik kursi untuk Audrey Han dengan sangat hormat, kepanikan di matanya, seperti takut menyinggung Audrey Han. Audrey Han hanya bisa menarik sudut bibir dan tersenyum padanya, terima kasih. Pelayan itu terkejut, lalu terlihat ekspresi malu-malu pada wajahnya yang putih. Benar-benar tidak disangka, ternyata Nyonya muda lebih ramah daripada yang ada dalam bayangannya, dan lagi sangat sopan, pilihan Tuan muda Ye benar-benar tidak salah. Nyonya muda, aku akan menuangkan jus buah dan sayuran untuk sarapan Anda. Baik, terima kasih. Setelah jus buah dan sayuran dituangkan, Audrey Han meminumnya seteguk. Sebenarnya, hal semacam ini tidak terlalu enak. Tentu saja, berbeda untuk orang yang menyukai rasa ini. Bagi Audrey Han, dia tidak terlalu menyukai rasa ini. Untungnya, dia tidak terlalu pilih-pilih makanan. Meskipun dia tidak suka rasanya, dia juga telah meminumnya sampai setengah. Kebetulan Golden Ye kembali setelah menerima panggilan telepon, melihat Audrey Han sudah ada di meja, dia terdiam beberapa saat, lalu berjalan ke arahnya dan duduk. Para pelayan lainnya menunduk dan serentak pergi. Bukankah ini hari Minggu? Apakah kamu masih punya pekerjaan? Audrey Han bertanya sambil melihat ponsel yang ada di dalam tangannya. Golden Ye berhenti sejenak, matanya yang hitam menghindari tatapannya yang lurus, dia menyesap bibir tipisnya, lalu berkata, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Audrey Han mengedipkan mata, kalau begitu siapa yang meneleponmu? Memikirkan panggilan tadi, bibir tipis Golden Ye sedikit tersenyum, apakah kamu sangat ingin mengetahuinya? Mendengar ini, Audrey Han menunjukkan tangannya kepadanya, menunjukkan cincin berlian yang ada di atas jarinya yang putih dan panjang. Kamu bahkan telah melamar, walaupun tidak terlalu tulus, tapi aku selalu dapat mengetahui apa yang ingin aku ketahui. Golden Ye mendekat, dan berbisik di telinganya. Audrey Han langsung memerah, apa yang kamu katakan? Tidak mau. Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan menatap Golden Ye yang berada di depannya. Apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Begitu jawaban ini keluar, Golden Ye yang awalnya masih sedikit tersenyum, langsung kembali ke penampilannya yang dingin dan serius, dan berkata dengan dingin. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Audrey Han. Tidak terlihat seperti itu. Bagus. Golden Ye mencubit hidungnya dan berkata dengan lembut, ingat apa yang baru saja aku katakan kan? Audrey Han menyentuh hidung yang tadi dicubit oleh Golden Ye, dan berkedip karena malu, jika dia memberitahu Audrey Han apa yang baru saja dikatakan oleh Golden Ye. Audrey Han, kakak laki-lakinya. Apakah dia akan mengusirnya keluar dari keluarga Han? Nah, ini adalah pertanyaan yang layak untuk dipelajari. Setelah sarapan, keduanya berpisah. Audrey Han duduk termenung di dalam rumah. Saat dia memikirkan alasan awal yang akan digunakan agar semua berjalan lancar, Gita menelepon. Halo. Audrey Han menjawab telepon, tetapi malah terdengar suara anak-anak dari seberang telepon. Mommy, Glenn. Audrey Han sedikit terkejut mendengar suara anak kecil, kamu sudah bangun sepagi ini. Hari ini hari Minggu, bukannya tidak perlu ke sekolah? Ya. Glenn menjawab dengan penuh semangat, Mommy, apakah kamu bersama orang itu? Orang itu. Awalnya Audrey Han tidak ingat siapa orang yang dikatakan oleh Glenn. Setelah mengingat-ingat, Glenn tidak mau mengakui Golden Ye sebagai Daddy, jadi dia tidak mau memanggilnya. Tetapi dia tidak menyangka, kalau dia ternyata menggunakan orang itu untuk menggambarkan Golden Ye. Dia menghela napas dengan pasrah, bukankah Mommy sudah memberitahumu kalau dia adalah Daddy?
Mengapa kamu memanggilnya dengan sebutan orang itu? Itu sangat tidak sopan kan? Glenn mendengus, aku tidak mau memanggilnya Daddy. Bagaimana dengan panggilan sopan? Apakah panggilan sopan juga tidak ada? Glenn selalu sangat sopan, tidak peduli siapa itu, dia akan memanggilnya dengan sopan. Tapi, saat menghadapi Colden Ye, dia malah menggunakan kata orang itu. Dia tidak layak untuk Glenn panggil dengan sopan. Mendengar ini, alis Audrey Han tidak bisa tidak mengerutkan keningnya. Siapa yang mengajarimu ini? Bukankah dia menemanimu beberapa hari ini? Apakah tidak juga layak untuk kamu panggil dengan sopan? Dia menindas Mommy. Kenapa Glenn harus memanggilnya dengan sopan? Mommy, kamu jangan berbicara untuk orang jahat itu. Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Audrey Han. Bagaimana dia memperlakukanku sebelumnya? Mommy, apakah kamu sudah lupa? Maksud Mommy, bagaimana kamu tahu? Audrey Han tidak pernah mengatakan hal-hal seperti ini kepada Glenn, jangankan hal-hal seperti ini, bahkan dia sangat jarang menyebut nama dadinya ini. Jadi, bagaimana Glenn mengetahui hal-hal ini? Bukannya dia baru beberapa hari mengenal Colden Ye, mengapa dia bisa tahu begitu banyak? Raut wajah Glenn yang memegang ponsel sedikit berubah setelah mendengar ini, dan kemudian dia mengerutkan bibirnya. Mommy tidak perlu tahu bagaimana Glenn mengetahuinya, pokoknya Glenn tahu kalau dia adalah orang jahat. Mendengar kalau Glenn seangkuh ini, Audrey Han kembali berpikir, usia Glenn baru berapa tahun, dia bisa mengetahui hal ini, mungkin karena Gita yang memberitahunya. Dia yang membesarkannya sendiri, dan normal saja jika dia melindunginya dari ketidakadilan. Memikirkan hal ini, Audrey Han hanya bisa dengan pelan berkata, baiklah, anak kecil jangan terlalu mencemaskan masalah orang dewasa. Kamu masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah ini, setelah kamu dewasa nanti, Mommy akan memberitahumu, oke? Glenn mendengus, tidak mau, aku akan mengetahuinya sendiri. Audrey Han tidak berdaya, dia sangat ingin menyentuh kepala Glenn dan membantu merapikan rambutnya. Tapi, sekarang dia hanya bisa mendengarkan suaranya melalui telepon, jadi dia hanya bisa perlahan berkata, Glenn, kenapa kamu tiba-tiba menelepon Mommy hari ini? Bagaimana kalau Mommy menjemput dan membawamu kemari? Tidak bisa Mommy. Paman meminta kita pulang untuk makan. Paman, Audrey Han. Kenapa dia tiba-tiba meminta dirinya dan Glenn untuk pulang dan makan bersama? Biasanya, jika dia ingin mencarinya, maka akan langsung ke rumah mencarinya. Kenapa? Memikirkan ini, Audrey Han tanpa sadar melihat cincin berlian yang ada di atas tangannya. Apakah Audrey Han mengetahui tentang ini? Gita mengatakan padanya, tidak, Gita bukan orang seperti itu. Kalau begitu, apakah Glenn yang mengatakan padanya? Memikirkan hal ini, Audrey Han terbatuk pelan, dan terus merasa sedikit bersalah. Pulang untuk makan, apakah pamanmu mengatakan sesuatu padamu? Atau kamu mengatakan sesuatu pada pamanmu? Glenn berkata, Mommy cepat jemput aku. Saat kamu menjemput Glenn, Glenn akan memberitahumu. Audrey Han, kamu anak kecil, kapan kamu belajar menjadi sejahat ini? Lupakan saja, Audrey Han tahu, cepat atau lambat Audrey Han akan mengetahui tentang ini, dan bahkan jika Audrey Han tidak memintanya pulang dan makan bersama, dia juga akan kembali. Baik, kalau begitu kamu di rumah tunggu Mommy dengan patuh sebentar. Mommy akan menjemputmu nanti. Bersambung.